Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kompetensi dari teks berita, yaitu unsur kebahasaan teks berita. Nah, apa saja sebenarnya unsur kebahasaan dari teks berita itu? Yuk kita simak. Yang pertama, unsur kebahasaan dari teks berita, jadi dalam sebuah teks berita itu pasti menggunakan kata keterangan. Nah, ada apa saja kata keterangan itu? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, di dalam teks berita pasti ada konjungsi temporal. Loh, konjungsi temporal itu apa? Dan bedanya dengan konjungsi-konjungsi yang lain apa? Nah, akan dibahas juga di slide setelah ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan ragam bahasa baku. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja mental atau verba mental. Oke, kita mulai dulu dari pemakaian ragam bahasa baku. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemakaian ragam bahasa baku di dalam teks berita? Nah, dalam pengertiannya, ragam bahasa baku adalah bahasa yang formal. Bahasa formal itu bahasa yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PUEBI atau singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh dalam berita itu menggunakan bahasa-bahasa dialog sehari-hari. Dalam teks non-fiksi tidak boleh menggunakan ragam bahasa tidak baku, ragam bahasa yang biasa kita gunakan untuk percakapan. Nah, saya punya contoh di sini apa saja ragam bahasa baku dan apa saja ragam bahasa tidak baku. Oke, silakan perhatikan di tabel yang ada di bawah ini. Contoh ragam bahasa baku: tidak, berarti tidak itu harus digunakan dalam kegiatan atau dalam teks-teks non-fiksi, teks-teks formal. Lah, kalau ragam bahasa tidak bagus seperti kata-kata enggak, gak, ga, terus gitu. Nah, itu kan biasanya digunakan dalam percakapan, dalam chat. Kalau di dalam teks-teks fiksi misalnya cerpen, fabel, dongeng itu boleh menggunakan ragam bahasa tidak baku. Tapi kalau di dalam teks-teks non-fiksi, teks-teks ilmiah yang memberikan informasi kepada orang lain harus menggunakan ragam bahasa baku. Nah, contoh yang lainnya dalam ragam bahasa baku ada sudah, dikerjakan, aku dan kamu, soal ulangan sulit. Nah, itu contoh ragam bahasa baku. Kalau di dalam ragam bahasa yang tidak baku, boleh kita menggunakan udah atau udahlah, itu boleh. Kemudian dikerjain, ya, semua imbuhan in di belakang atau akhiran in di belakang kata itu pasti ragam bahasanya tidak baku. Ngerjain, dikerjain, nggak peduliin, nggak diperhatiin. Itu sebenarnya nggak boleh kalau di dalam bahasa formal, harusnya nggak diperhatikan, ya. Atau boleh itu i, jangan in. Kalau i boleh, disolati misalnya, atau digambari, ditulisi, itu boleh. Tapi kalau ditulisin, digambarin, nah itu bukan ragam bahasa baku. Terus aku mahamu, nah itu kan biasanya digunakan di dalam model ragam bahasa percakapan. Jadi tidak boleh digunakan di dalam bahasa baku. Soalnya susah banget. Nah, biasanya digunakan di dalam ragam bahasa percakapan. Dia ragam bahasa yang tidak baku. Itu untuk ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku dan tidak baku bedanya di dalam penulisan. Kita lanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu kata keterangan. Ternyata kata keterangan itu ada banyak. Nah, saya buat di sini ada 9 contoh kata keterangan. Antara lain keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat, keterangan cara, keterangan pertentangan, keterangan sebab, keterangan syarat, keterangan akibat, dan keterangan tujuan. Nah, di dalam teks berita yang paling penting kita memahami bahwa dalam berita itu harus menunjukkan keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini nanti juga fungsinya untuk menjawab pertanyaan dalam unsur, yaitu yang when, dan unsur where. Dua hal ini penting untuk menjawab pertanyaan
where, dan when. Nah, kata keterangan-keterangan yang lain boleh nggak dicantumkan di dalam teks berita? Boleh aja, tapi tidak wajib, tidak harus. Untuk membentuk sebuah berita yang bagus, perlu memunculkan keterangan waktu dan keterangan tempat. Tanpa ada waktu dan tanpa ada tempat, niscaya berita itu dianggap tidak valid atau tidak bisa dipercaya. Misalnya mau memberitakan tentang berita banjir. Lah banjir kalau tidak mencantumkan tempatnya, lah banjirnya di mana? Banjir kalau tidak mencantumkan waktunya, lah kapan itu banjirnya? Atau upacara peringatan HUT RI tapi tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya. Loh, kita mau memberitakan apa? Kegiatan di mana? Nah, itu. Untuk keterangan-keterangan yang lain nanti akan kita pelajari dalam teks-teks yang lain. Tapi untuk teks berita yang wajib ada adalah keterangan waktu dan keterangan tempat. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kata kerja mental. Oh, ternyata ada kata kerja mental ya. Apa kata kerja itu? Dulu kita kenal kata kerja dengan istilah lain, yaitu verba. Verba, tapi kali ini verbanya dibagi menjadi dua, mental, dan satunya adalah ini yang saya kasih tanda merah, material. Dalam pengertiannya, kata kerja mental adalah kata kerja yang pekerjaannya tidak bisa dikerjakan secara langsung. Artinya kata kerja yang dilakukan secara diam saja. Contoh, saya punya contoh dua. Dito membayangkan tentang masa depannya. Dito membayangkan ya cuma diem aja kan, nggak melakukan apa-apa kan si Dito. Yang kedua, Rifki bermimpi bahwa ia akan apa? Tidak, ini belum selesai. Rifki bermimpi, intinya itu. Rifki bermimpi kan, Rifki diem aja kan, nggak mungkin dia bermimpi. Bagaimana pekerjaannya bermimpi itu, bagaimana kerjaannya membayangkan, dan masih banyak contoh lagi kata kerja mental. Kalau material tentu saja berarti lawan katanya adalah lawannya mental, berarti yang bisa atau yang dikerjakan secara langsung. Contoh meninju, menendang, berlari, berjalan, itu kata kerja material. Kalau kata kerja mental contohnya ya Dito membayangkan, bermimpi, menyukai, mencintai, merasakan, dan masih banyak lagi ya. Silahkan kamu coba cari sendiri contoh kata kerja mental. Yang terakhir adalah konjungsi temporal. Ini konjungsi ini selalu dibahas di bagian teks manapun. Konjungsi adalah kata hubung temporal berasal dari tempo yang artinya waktu. Berarti konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan keterangan waktu atau hubungan waktu. Saya beri contoh langsung di sini. Setelah pulang sekolah, kehujanan, lalu keesokan harinya Dani tidak berangkat. Nah, ini menunjukkan waktu besoknya ya, lalu kemudian. Nah, itu juga merupakan kata kerja atau konjungsi temporal. Contoh kedua, ia lulus dengan nilai yang bagus, kemudian melanjutkan ke SMA 1 Sragen. Itu juga contoh kata kerja, contoh konjungsi temporal menghubungkan dua klausa ini dan ini dengan kata kemudian ini menghubungkan klausa ini dan klausa ini dengan kata lalu. Demikian konsep dari konjungsi temporal secara sederhana. Banyak sekali contoh-contoh konjungsi temporal yang lainnya, bisa kamu cari di buku, bisa kamu cari di internet. Baik, sekian pembahasan dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di topik pembahasan materi yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.